Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, welcome to Kompo 2. Kira-kira kalian tahu nggak sih kita mau bahas apa di sini? Oke, seperti yang kita lihat, kita akan membahas penelitian survei, penelitian masalah, dan model hubungan antar variabel. Nah, sebelum kita memulai pembahasannya, pasti kalian belum kenal kan sama tim Project Based Learning materi ini. Nah, karena itu mari kita perkenalan terlebih dahulu. Yang pertama ada Izatul Safa Aina dengan NIM 20062000151, kemudian Lala Yuni dengan NIM 200620079, dan yang terakhir Nabila Ahmad dengan NIM 200620076. Nah, kan udah perkenalan nih, lanjut dong kita ke pembahasannya. Check it out. Pengertian metode penelitian. Metode survei dalam penelitian yang dilakukan pada populasi dasar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut untuk menemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi, dan hubungan-hubungan antar variabel sosiologis maupun psikologis. Kerlinger 1973. Nah, lanjut. Kemudian, metode penelitian survei adalah metode penelitian kuantitatif yang digunakan untuk mendapatkan data yang terjadi pada masa lampau atau saat ini, tentang keyakinan, pendapat, karakteristik, perilaku, hubungan variabel, dan untuk menguji beberapa hipotesis tentang variabel sosiologis dan psikologis dari sampel yang diambil dari populasi tertentu, teknik pengumpulan data dengan pengamatan wawancara atau kuesioner yang tidak mendalam, dan hasil penelitian cenderung digeneralisasikan. Kemudian kita akan membahas proses penelitian survei. Nah, mari kita lihat bagian ini dengan seksama. Berdasarkan gambar yang diberikan, setiap penelitian selalu berangkat dari masalah atau dari potensi. Dalam penelitian kuantitatif, masalah dan potensi yang dibawa oleh peneliti harus sudah jelas dan ditunjukkan dengan data yang valid. Setelah masalah ditunjukkan latar belakangnya, diidentifikasi dan dibatasi, maka selanjutnya masalah tersebut dirumuskan. Rumusan masalah pada umumnya dinyatakan dalam kalimat pertanyaan. Dengan pertanyaan ini, maka akan dapat memandu peneliti untuk kegiatan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka peneliti menggunakan berbagai teori untuk memperjelas masalah dan menjawabnya. Tesis tersebut selanjutnya akan dibuktikan kebenarannya secara empiris di lapangan. Untuk itu, penelitian menetapkan populasi sebagai tempat pengujian dan sekaligus menyiapkan instrumen penelitiannya. Bila populasi terlalu luas dan ada keterbatasan dari peneliti, baik dari segi tenaga, biaya, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Instrumen yang akan digunakan untuk pengambilan data harus valid dan reliable. Untuk itu, sebelum instrumen digunakan, maka harus diuji validitas dan reliabilitasnya. Setelah instrumen teruji validitas dan reliabilitas, maka dapat digunakan untuk mengukur variabel yang telah ditetapkan untuk diteliti. Instrumen untuk pengumpulan data dapat berbentuk tes dan non-tes. Untuk instrumen yang berbentuk non-tes dapat digunakan sebagai kuesioner, panduan observasi, dan wawancara. Dengan demikian, teknik pengumpulan data selain berupa teks, dalam penelitian ini dapat berupa kuesioner, observasi, dan wawancara. Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis. Analisis diarahkan untuk menjawab rumusan masalah dan hipotesis yang diajukan. Dan penelitian kuantitatif, analisis data menggunakan statistik. Statistik inferensial dapat berupa statistik parametris dan statistik non-parametris. Peneliti menggunakan statistik inferensial bila penelitian dilakukan pada sampel yang diambil secara random. Data hasil analisis selanjutnya disajikan dan diberikan pembahasan. Penyajian data dapat menggunakan tabel-tabel, distribusi, frekuensi grafik, garis grafik, batang atau piktogram. Pembahasan terhadap hasil penelitian merupakan penjelasan yang rasional dan mendalam, serta interpretasi terhadap data-data yang telah disajikan dengan menggunakan referensi dan hasil penelitian yang relevan. Kesimpulan berisi jawaban singkat terhadap setiap rumusan masalah berdasarkan data yang telah terkumpul. Jadi, kalau rumusan masalah ada 5, maka kesimpulannya juga ada 5. Karena peneliti melakukan penelitian bertujuan untuk memecahkan masalah, maka peneliti berkewajiban untuk memberikan saran-saran. Saran yang diberikan harus berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, jadi jangan membuat saran yang tidak berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan. Apabila hipotesis penelitian yang diajukan tidak terbukti, maka perlu dicek apakah ada yang salah paham penggunaan teori instrumen, pengumpulan analisis data, atau rumusan masalah yang diajukan. Bila semuanya sudah betul, maka perlu diberikan argumentasi mengapa hipotesis tidak terbukti atau penelitian ulang. Nah, jadi tadi kan udah dijelaskan tuh beberapa materi dari teman kita. Nah, jadi kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu mengenai potensi dan masalah. Nah, potensi adalah segala sesuatu yang memiliki kapasitas untuk ditumbuh kembangkan. Potensi dapat terjadi pada alam manusia, hewan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Potensi dari alam misalnya sinar matahari, gas bumi, angin, gelombang air laut, serta tumbuh-tumbuhan. Dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, orang akan dapat
dapat memahami fenomena sehingga menjadi jelas, memprediksi apa yang akan terjadi dan mengendalikan fenomena agar dapat bersahabat dengan manusia. Dalam kaitannya dengan penelitian administrasi ilmu, akan dapat berguna menjelaskan masalah yang diteliti, memprediksi apa yang akan terjadi sehingga dapat dirumuskan hipotesis dan berguna untuk memberikan sarana berdasarkan hasil penelitian. Selanjutnya, kita akan ngebahas mengenai masalah. Masalah menurut Sugiono 2005 merupakan penyimpangan dari apa yang seharusnya dengan apa yang terjadi. Penyimpangan antara teori dengan praktek, penyimpangan antara aturan dan pelaksanaan, penyimpangan antara pengalaman masa lalu dengan yang terjadi sekarang. Nah, masalah dan cara pemecahannya, baik penelitian murni maupun penelitian terapan berangkat dari masalah menurut Emory tahun 1985. Bila dalam penelitian telah dapat menemukan masalah yang betul-betul masalah, maka pekerjaan penelitian 50% telah selesai menurut Trotschmann 1988. Nah, selanjutnya kita bakal ngebahas mengenai sumber masalah, penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi. Stoner 1982 mengemukakan bahwa masalah-masalah dapat diketahui bila terdapat hal-hal sebagai berikut. 1. Terdapat penyimpangan antara pengalaman dengan kenyataan. Yang kedua, terdapat penyimpangan antara pengalaman dengan kenyataan. Yang kedua, terdapat penyimpangan antara apa yang telah direncanakan dengan kenyataan, antara teori dengan praktik. Yang ketiga, ada pengaduan. Yang keempat, ada kompetisi. Nah, setelah dari sumber tadi, selanjutnya kita akan ngebahas mengenai variabel penelitian. Nah, kira-kira variabel penelitian itu seperti apa? Cekidot. Pengertian, variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut kemudian ditarik kesimpulannya. Secara teoritis, variabel dapat didefinisikan sebagai atribut seseorang atau objek yang mempunyai variasi antara satu orang dengan yang lain. Selanjutnya, dinamakan variabel karena ada variasinya. Misalnya berat badan dapat dikatakan variabel karena berat badan sekelompok orang itu bervariasi antara satu orang dengan yang lain. Demikian juga motivasi, persepsi dapat juga dikatakan sebagai variabel karena misalnya persepsi dari sekelompok orang A tentu bervariasi dengan sekelompok orang B. Macam-macam variabel. A. Variabel independen. Variabel ini sering disebut sebagai variabel stimulus, prediktor, attachment. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen atau terikat. Dalam SEM, Structural Equation Modeling atau permodelan persamaan struktural, variabel independen disebut sebagai variabel eksogen. Nah, selanjutnya variabel dependen sering disebut sebagai variabel output, kriteria, konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas dalam SEM, Structural Equation Modeling, atau permodelan persamaan struktural. Variabel dependen disebut sebagai variabel endogen. Nah, seperti gambar yang ada di layar kalian semua, di situ menjelaskan bahwasanya komitmen kerja itu akan terikat kepada produktivitas kerja kita. C. Variabel moderator adalah variabel yang mempengaruhi atau memperkuat dan memperlemah hubungan antar variabel baik independen maupun dependen. Variabel disebut juga sebagai variabel independen kedua. Contohnya saja, hubungan perilaku suami dan istri akan semakin baik kalau mempunyai anak dan akan semakin renggang kalau ada pihak ketiga ikut mencampuri. Nah, di sini anak adalah sebagai variabel moderator yang memperkuat hubungan dan pihak ketiga adalah sebagai variabel moderator yang memperlemah hubungan. Atau contoh lain, bisa saja melalui hubungan motivasi dan prestasi belajar akan semakin kuat bila peranan guru dalam menciptakan iklim belajar yang sangat baik dan hubungan semakin rendah bila peranan guru kurang baik dalam menciptakan iklim belajar. D. Variabel intervening. Dalam hal ini, Trotschmann 1988 menyatakan variabel intervening adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan dependen, tetapi tidak dapat diamati dan diukur. Variabel ini merupakan variabel penyela atau antara yang terletak di antara variabel independen dan dependen, sehingga variabel independen tidak langsung mempengaruhi berubahnya atau timbulnya variabel dependen. Nah, pada contoh berikut dikemukakan bahwa tinggi rendahnya penghasilan akan mempengaruhi secara tidak langsung
terhadap harapan hidup atau panjang pendek umur. Dalam hal ini ada variabel antaranya, yaitu yang berubah gaya hidup seseorang. Antara variabel penghasilan dengan gaya hidup terdapat variabel moderator, yaitu budaya lingkungan tempat tinggal. Variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga hubungan variabel independen terhadap dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Variabel kontrol sering digunakan oleh peneliti bila akan melakukan penelitian yang bersifat membandingkan atau disebut juga dengan penelitian eksperimen. Sesuai bagian yang tertera, pengaruh jenis pendidikan terhadap keterampilan pemasaran, variabel kontrol ditetapkan sama. Misalnya adalah produk yang didasarkan sama, lokasi pemasaran sama, alat yang digunakan sama, ruang tempat pemasaran sama. Dengan adanya variabel kontrol tersebut, maka besar pengaruh jenis pendidikan terhadap kemampuan pemasaran dapat diketahui lebih pasti. Selanjutnya, model hubungan variabel. Penelitian model hubungan antar variabel adalah hasil kerangka berpikir yang disusun berdasarkan teori tertentu yang menunjukkan hubungan antara variabel yang akan diteliti, yang sekaligus mencerminkan jenis dan jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian. Teori yang digunakan untuk merumuskan hipotesis, jenis dan jumlah hipotesis, dan teknik analisis statistik yang akan digunakan. Yang pertama yaitu adalah model hubungan sederhana. Model penelitian ini terdiri atas satu variabel independen dan dependen. Hal ini dapat digambarkan seperti gambar, yaitu X dan Y. Contohnya adalah X kualitas alat dan Y adalah kualitas barang yang dihasilkan. Rumusan masalah deskriptif, seberapa besar nilai X dan juga seberapa besar nilai Y, yaitu kualitas barang yang akan dihasilkan. Untuk rumusan masalah asosiatif atau hubungannya, yang pertama adalah seberapa besar hubungan atau pengaruh kualitas alat dengan kualitas barang yang dihasilkan. Teori yang digunakan ada dua, yaitu teori tentang alat-alat kerja dan tentang kualitas barang. Hipotesis yang dirumuskan ada dua macam hipotesis, yaitu hipotesis deskriptif dan juga asosiatif. 3. Yaitu model hubungan variabel ganda dengan dua variabel. Independen dalam model ini terdapat dua variabel independen dan satu dependen. Dalam model ini terdapat 3 rumusan masalah deskriptif dan juga 4 rumusan masalah asosiatif. Misalnya, X1 sebagai lingkungan keluarga, X2 sebagai demografi, dan Y sebagai keberhasilan usaha. Untuk mencari hubungan X1 dengan Y dan X2 dengan Y menggunakan teknik korelasi sederhana. Untuk mencari hubungan X1 dengan X2 secara bersama-sama terhadap Y menggunakan korelasi ganda. Yang keempat adalah model hubungan variabel ganda dengan 3 variabel. Independen dalam model ini terdapat 3 variabel independen, yaitu X1, X2, dan X3. Dan satu dependen, yaitu Y. Rumusan masalah deskriptif ada 4, dan rumusan masalah asosiatif hubungan untuk yang gambar yang sederhana ada 6, dan yang ganda minimal 1. Jadi contohnya, X1 sebagai kualitas mesin, X3 sebagai gaya kepemimpinan manajer, dan X3 sebagai sistem karir, dan Y produktivitas. Jadi, mengaitkan antara hubungan ketiga variabel tersebut dengan hasil produktivitas kerja mereka. Yang kelima adalah model hubungan variabel dengan dua variabel dependen. Model hubungan satu variabel independen dan dua dependen untuk mencari besarnya hubungan antara X dan Y1 dan dengan Y. Digunakan teknik korelasi sederhana, demikian juga untuk Y1 dengan Y2. Analisis regresi juga dapat digunakan di sini. Keenam yaitu model hubungan variabel ganda dengan dua variabel independen dan dua dependen. Dalam model ini terdapat dua variabel independen yaitu X1 dan S2 dan dua variabel dependen yaitu Y1 dan Y. Terdapat 4 rumusan masalah deskriptif dan 6 rumusan masalah hubungan sederhana. Korelasi dan regresi ganda juga dapat digunakan untuk menganalisa hubungan antar variabel secara simultan. Kemudian yang ketujuh adalah model hubungan struktural atau jalur. Teknik analisis statistik yang digunakan dinamakan dengan path analisis atau analisis jalur. Analisis dilakukan untuk menghitung nilai setiap variabel atau 5 variabel, menguji struktur hubungan antar variabel yang mempengaruhi Y, menghitung hubungan langsung dan tidak langsung variabel overline X1 dan X menuju epsilon, dan menghitung pengaruh pada setiap variabel. Menemukan masalah. Pada dasarnya setiap orang memiliki masalah, bahkan orang yang tidak mempunyai masalah akan dimasalahkan oleh orang lain, atau hanya orang gila yang tidak mempunyai masalah. Namun seperti yang telah dikemukakan bahwa menemukan masalah yang betul-betul masalah bukanlah pekerjaan mudah. Oleh karena itu, bila masalah penelitian telah ditemukan, maka pekerjaan penelitian telah 50% selesai. Untuk menemukan masalah dapat dilakukan dengan cara melakukan analisis masalah, yaitu dengan pohon masalah. Dengan pohon masalah, maka permasalahan dapat diketahui mana masalah yang penting, yang kurang penting, dan tidak penting. Melalui analisis masalah ini juga dapat diketahui akar-akar permasalahannya.
Berikut penjelasan mengenai penelitian survei, proses penelitian, masalah dan model hubungan antar variabel. Terima kasih telah menonton. See you later. Bye. Jangan lupa komen dan subscribe ya.